Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Dr. Asep Nursobah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, di dalam video ini, kami selaku kelompok 8 akan membahas tentang pengembangan ruang lingkup pendidikan agama Islam berdasarkan Arkanuddin, meliputi pengembangan ruang lingkup isi dan pengembangan bahan ajar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Aulia Utami dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, untuk itu, mari kita simak penjelasannya. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup dan Arkanuddin terlebih dahulu. Ruang lingkup diartikan sebagai penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di dalam sebuah masalah. Nah, bila diartikan secara luas bahwa ruang lingkup itu adalah batasan. Nah, ruang lingkup pendidikan agama Islam itu meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Islam dengan pendidikan lainnya mungkin ada kesamaan. Nah, hal yang mungkin membedakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan yang lainnya adalah terletak pada tujuan akhir pelaksanaan pendidikan. Nah, untuk pendidikan Islam itu tidak hanya menitik beratkan pada pemenuhan duniawi saja, tetapi lebih jauh daripada itu. Bagaimana pendidikan Islam itu bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan juga kebutuhan akhirat. Adapun ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah seperti pengajaran Al-Quran, pengajaran Al-Hadis, pengajaran akidah, pengajaran akhlak, pengajaran fikih, pengajaran sejarah, dan kebudayaan Islam. Nah, diharapkan dari materi pengajaran di atas bisa menjadikan peserta didik menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah selain memiliki kecakapan, keterampilan, dan ketangguhan dalam penguasaan aspek-aspek teknologi yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk penjelasan yang selanjutnya adalah tentang Arkanuddin. Dari sumber yang saya dapat, ada yang mengatakan bahwa Arkanuddin itu merupakan rukun agama yang meliputi Islam, iman, dan ihsan. Untuk yang pertama itu adalah Islam. Ilmu untuk mempelajari Islam adalah syariat. Sasarannya adalah jasmani atau raga seseorang dengan tujuan supaya manusia bisa mengetahui jalan hidupnya, mengetahui yang halal dan haram, sah dan batal, dan yang lainnya. Kedua adalah iman. Iman yang merupakan keyakinan hati yang hanya bisa dilihat oleh gejala-gejala yang ditimbulkan iman seperti berpuasa, melaksanakan sholat, kemudian berzakat, dan lain-lain. Nah, semakin tinggi iman seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya dan menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah ihsan. Ilmu untuk mempelajari ihsan adalah ilmu tasawuf yang dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ma'rifat dan ilmu tarekat. Sasarannya itu adalah hati dan perasaan, dan tujuannya adalah agar manusia ikhlas dalam beribadah, kemudian selalu ingat kepada Allah, dan terhindar dari penyakit hati seperti iri dan dengki, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita tahu sekaligus menghargai pendapat orang lain. Nah, mungkin itu teman-teman penjelasan singkat mengenai ruang lingkup pendidikan agama Islam dan Arkanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan ruang lingkup isi PAI. Nah, sesungguhnya pengembangan PAI bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi juga pemerintah daerah. Hal ini karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pengembangan PAI dalam ranah tertentu hendaknya juga diperlukan sinergisme antara pendidik PAI, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Secara detail, cakupan pengembangan PAI diantaranya: pertama, pengembangan kurikulum. Contohnya, pengembangan pembelajaran PAI berbasis multikultural. Kedua, pengembangan administrasi. Contohnya,
pengelolaan tata usaha dari manual menjadi optimalisasi komputer. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia, contohnya pemberian reward and punishment yang sesuai. Keempat, pengembangan sarana dan prasarana, contohnya mengembangkan perpustakaan digital. Dan kelima, pengembangan nilai-nilai dasar lembaga pendidikan, contohnya mengadakan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Nah, selanjutnya, sebuah pengembangan dikatakan ideal dalam dunia pendidikan Islam apabila memiliki beberapa standar lingkup kajian yang melekat padanya. Pertama, pengembangan tidak bisa dilepaskan dari sejarah, utamanya sejarah pendidikan Islam. Dengan mengkaji sejarah, suatu bahasan di dalamnya bisa menjadi dasar pijakan, inspirasi, dan pelajaran berharga bagi pengembangan yang dilakukan. Kedua, sebuah pengembangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misi syiar Islam. Selain itu, sebuah pengembangan seyogianya diniatkan untuk mencari ridho Allah, sehingga setiap langkah kecil di dalamnya bernilai ibadah. Ketiga, pengembangan tidak lain adalah membuat sesuatu yang fungsi dan pengaruhnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Entah itu merupakan hasil perbaikan atau adaptasi dari teori lama, atau membuat sesuatu yang benar-benar baru. Keempat, pengembangan merupakan bagian sekaligus salah satu syarat merubah tatanan yang ada, di mana tatanan tersebut dari berbagai tinjauan memang benar-benar layak untuk diubah. Dan kelima, ruang lingkup bidang pengembangan tidak terbatas oleh sesuatu apapun, dengan syarat tidak melanggar nilai-nilai agama Islam. Maka dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan PAI harus menyeluruh, yakni sebagian ada yang menguasai bidang politik sehingga mampu mengoptimalkan peran pemerintah daerah maupun pusat dalam membangun dunia pendidikan Islam. Sebagian yang lain cerdas dalam membuat gagasan atau konsep PAI terbaru, salah satunya dengan melakukan penelitian dan fokus beraktivitas di dunia akademis, sedangkan yang lainnya bertugas terjun langsung di masyarakat, salah satunya berperan aktif melakukan pemberdayaan masyarakat, utamanya dalam dunia pendidikan. Ketiganya memiliki keterkaitan dan keseimbangan, sehingga perlu dikomunikasikan, bahkan dikoordinasikan pergerakannya. Oleh karena itu, klaim bahwa pengembangan PAI hanya pantas di ranah konsep saja sepantasnya dievaluasi lagi, sebab pengembangan PAI bukan tugas para akademisi saja, akan tetapi tugas semua umat Islam. Sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bismillah, perkenalkan nama saya Rina Susanti. Baik, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yakni menuju pembahasan pengembangan bahan ajar. Baik, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pengertian dari bahan ajar sendiri yakni merupakan bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud ini bisa berbentuk bahan tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, dengan kata lain bahwa bahan ajar merupakan alat atau sarana pembelajaran yang di dalamnya itu memuat tentang berisi tentang materi, batasan-batasan, metode, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Perlu diketahui juga bahwa bahan ajar sendiri ini akan mengurangi beban guru dalam menyajikan materi atau tatap muka, karena kebanyakan juga sehingga dosen ataupun guru lebih banyak untuk membantu dan membimbing dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam pengembangan bahan ajar ini sendiri ada juga faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkannya.
Jadi bahan ajar ini mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran karena kenapa? Karena bahan ajar ini menjadi acuan bagi pendidik ataupun peserta didik. Nah, bagi peserta didik mungkin bahan ajar itu menjadi acuan bagaimana ilmunya diserap sehingga menambah pengetahuannya. Dan bagi pendidik atau pemateri, bahan ajar ini menjadi acuan dalam menyampaikan keilmuannya. Juga pendidik sendiri atau penyaji sendiri harus memiliki pengetahuan tentang apa saja sih faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan bahan ajar, seperti kecermatan isi, ketepatan cakupan, ketercernaan, penggunaan bahasa, ilustrasi, kemudian perwajahan atau pengebasan, serta komponen bahan ajar yang lainnya. Di sini akan memaparkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama itu adalah kecermatan isi. Apa sih kecermatan isi? Kecermatan isi itu adalah fasilitas atau kesesuaian isi materi ataupun keselarasan isi materi itu berdasarkan keilmuan. Nah, validitas ini menunjukkan bahwa isi dari bahan ajar itu dikembangkan berdasarkan konsep atau teori yang sudah berlaku dalam ilmu, serta sesuai dengan kemutakhiran perkembangan bidang ilmu dan hasil penelitian empiris yang dilakukan dalam bidang ilmu tersebut. Jadi dengan demikian, isi dari bahan ajar tersebut perlu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, benar dari segi keilmuan. Adalah ketepatan cakupan. Maksudnya bahwa ketepatan cakupan ini yakni tentang kecermatan isi yang berfokus pada kebenaran isi dari materi bahan ajar, yang berfokus pada keilmuan dan yang berlaku pada masyarakat. Jadi dalam hal ini ketepatan cakupan itu sangat berhubungan dengan isi bahan ajar atau dengan isi dari bahan ajar, dengan kata lain dari segi keluasan dan kedalaman materi serta keutuhan topik yang ada dalam bidang ilmu tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwa keluasan atau kedalaman isi bahan ajar sangat berhubungan dengan keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu. Tapi dalam bidang ilmu tersebut yang paling utama itu adalah adanya tujuan pembelajaran. Nah, tentunya peserta didik sendiri, tentunya pendidik sendiri itu mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini karena setiap pendidik mempunyai tujuan pembelajaran, tentunya dari tujuan tersebut maka pendidik dapat menentukan luas atau kedalaman dan utuh topik yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian bahan ajar ini dikembangkan sesuai dengan materi pokok dan komponennya berdasarkan materi yang telah ditentukan dalam bidang ilmu yang akan diajarkan pada peserta didik. Ketercenaan bahan ajar. Nah, sebenarnya bahan ajar ini sendiri bebas menggunakan media apapun. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa bahan ajar sendiri ini harus memiliki tingkat ketercenaan yang tinggi. Apa sih maksudnya? Maksudnya bahan ajar ini harus bisa dipahami oleh peserta didik dan harus bisa dimengerti dengan mudah oleh peserta didik. Seperti itu. Ada 6 hal yang mendukung dalam ketercenaan bahan ajar ini. Yang pertama itu harus disampaikannya materi yang logis atau masuk akal. Yang kedua, dalam penyajiannya materinya itu harus runtut atau berurutan. Dan yang ketiga, perlu adanya contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik nantinya. Kemudian alat bantu yang memudahkan. Jadi menggunakan media yang semudah mungkin dan yang bisa digunakan oleh peserta didik. Kemudian yang kelima, format dan konsep yang konsisten. Dan yang terakhir, penjelasan tentang relevansi dan manfaat dari bahan ajar itu sendiri. Faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar ini yang keempat, yakni penggunaan bahasa. Nah, jadi dalam mengembangkan bahan ajar, penggunaan bahasa itu sangatlah amat penting. Karena kenapa? Karena penggunaan bahasa yang meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna dan lain sebagainya. Itu merupakan hal penting. Jadi seperti ini, walaupun pendidik sudah menyiapkan bahan ajar yang sudah cermat, yang menarik, terus kemudian yang menggunakan format yang konsisten, tetapi dalam penggunaan bahasanya tidak dapat dimengerti oleh peserta didik, maka bahan ajar tersebut tidaklah bermakna apa-apa. Gitu. Karena apa? Karena penggunaan bahasa ini sangatlah menjadi faktor yang amat penting gitu. Jadi bukan hanya dalam mengembangkan bahan ajar secara cetak seperti buku, modul, dan lain sebagainya, tetapi juga penggunaan bahasa juga harus baik gitu dalam
bahan ajar non cetak seperti audio visual, video, dan lain sebagainya. Demikian, ragam bahasa yang perlu digunakan dalam bahan ajar yakni menggunakan bahasa yang non-formal atau komunikasi yang lugas dan jelas atau luas. Nah, karena apa? Karena dalam bahasa komunikatif, pendidik diajak untuk berdialog secara intelektual melalui pertanyaan, sapaan, ajakan, ataupun penjelasan. Jadi seolah-olah dialog dengan keduanya itu benar-benar terjadi. Nah, kemudian penggunaan bahasa komunikatif ini juga akan membuat peserta didik merasa seolah-olah dia sedang berbincang dengan gurunya melalui pembelajaran yang disampaikan melalui bahan ajar. Faktor yang kelima yakni perwajahan atau pengemasan. Jadi menurut Husni 2010, jadi perwajahan atau pengemasan ini berperan dalam perancangan atau penataan letak informasi dalam satu halaman cetak serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Penataan letak informasi untuk satu halaman cetak dalam bahan ajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama narasi, yang kedua adalah white text. Pengemasan atau perwajahan itu merupakan bahan ajar yang dapat membantu siswa atau peserta didik dalam bahan ajarnya, sehingga bahan ajar yang dipelajari itu dapat digunakan oleh peserta didik secara mandiri gitu, digunakan secara mandiri atau secara kelompok. Jadi dalam kasus bahan ajar seperti ini, maksudnya dalam kasus bahan ajar yang cetak ini, yang media cetak ini, jadi alat bantu itu terdiri dari 3 kategori gitu. Yang pertama itu alat bantu belajar yang bagian pendahuluan, yang kedua alat bantu belajar dari bagian tengah atau uraian informasi per topik, dan yang ketiga alat bantu yang belajar pada bagian akhir dari materi. Jadi pada intinya pengemasan atau perwajahan ini yakni selembar kosong pada bahan ajar seperti pada modul, di belakangnya ada kertas kosong. Nah, di sana itu digunakan untuk siswa berapresiasi atau siswa mencoret apa yang dia pahami, seperti itu. Dan yang kelima yakni harus adanya ilustrasi. Kenapa perlu adanya ilustrasi? Karena ilustrasi itu mempunyai ragam manfaat yang banyak, di mana dengan adanya ilustrasi itu pasti memudahkan siswa dalam memahami bahan ajar ya, dalam memahami materi yang disampaikan. Jadi membuat bahan ajar itu lebih menarik dan lebih berkesan. Nah, kemudian jika peserta didik itu jika pendidik itu mempunyai keterampilan dalam menggambar, boleh dicantumkan keterampilannya dalam bahan ajar tersebut. Namun jika tidak demikian, bisa menggunakan jasa pelukis atau grafis dalam menerapkan ilustrasi dalam bahan ajar. Kemudian jika diambil bahan ilustrasi dari sumber lain seperti internet atau buku lainnya, jika dicantumkan dalam bahan ajar, perlu atau berkewajiban menjelaskan isu ilustrasi tersebut dalam bahan ajarnya. Nah, kemudian ilustrasi yang digunakan dalam bahan ajar itu bisa berbentuk daftar, tabel, grafik, kartun, foto, gambar, dan lain sebagainya. Terakhir, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar yakni adalah kelengkapan komponen. Nah, idealnya bahan ajar merupakan paket multi-komponen yang berbentuk multimedia. Dalam hal ini, paket tersebut mempunyai sistematika penyampaian dan urutan yang baik, yang meliputi penyampaian tujuan belajar, kemudian bimbingan tentang strategi belajar, menyediakan latihan yang cukup bagi peserta didik, kemudian memberikan saran-saran dan memberikan latihan-latihan dalam berbentuk soal, uraian, tugas, kegiatan, dan lain sebagainya, serta memberikan soal-soal yang dikerjakan oleh peserta didik sebagai cara untuk mengukur kemampuan sejauh mana dia memahami materi tersebut. Baik, mungkin sekian materi yang saya sampaikan, dilanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Dewi Sakina dari kelompok 8 akan melanjutkan materi mengenai prosedur pengembangan bahan ajar dan keuntungan dari mengembangkan bahan ajar. Nah, baik, menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Krisma merinci bahwa prosedur ataupun langkah-langkah pengembangan bahan ajar yaitu diantaranya yang pertama menentukan kriteria pokok pemilihan bahan ajar dengan mengidentifikasi standar kompetensi ataupun SK dan kompetensi dasar atau KD. Nah, hal ini dikarenakan setiap asal dalam SK dan KD jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Materi pembelajaran dibedakan menjadi jenis materi yang aspek kognitif, itu berupa fakta, konsep, kemudian prinsip dan juga prosedur. Nah, kemudian ada aspek afektif.
pemberian respon, penerimaan, implementasi, dan juga penelitian. Dan yang terakhir ada aspek psikomotorik yang berupa gerakan awal, kemudian simulatif dan rutin. Nah, ketiga, mengembangkan bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan SKKD yang telah teridentifikasi tadi, tanda kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi tadi. Dan yang terakhir dan yang keempat, mengembangkan sumber bahan ajar. Nah, menurut Krisma, pengembangan suatu bahan ajar harus didasarkan pada analisis kebutuhan siswa. Terdapat sejumlah alasan mengapa perlu mengembangkan bahan ajar dengan menganalisis kebutuhan siswa. Nah, seperti yang disebutkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas ya. Nah, bahwa alasan yang pertama yaitu ketersediaan bahan sesuai tuntunan kurikulum. Artinya bahan belajar yang dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedua, karakteristik sasaran. Artinya bahan ajar yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa yang posisinya sebagai sasaran. Nah, karakteristik tersebut meliputi lingkungan sosialnya, budayanya, kemudian geografis maupun tahapan perkembangan siswa. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab ataupun memecahkan masalah atau kesulitan dalam belajar. Nah, sebagaimana kita ketahui ya bahwa suatu hal itu dikembangkan itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, bahan ajar ini pun demikian dikembangkan untuk kemudian diharapkan dapat menjawab ataupun memecahkan masalah yang ada dalam proses pembelajaran, ataupun yang paling khususnya di dalam belajar itu adalah kesulitan dalam belajar itu sendiri. Nah, dengan demikian pengembangan bahan ajar di sekolah perlu memperhatikan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Itu menuntut adanya partisipasi dan aktivasi siswa dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, menurut Krisma, pengembangan bahan ajar dilakukan secara sistematik berdasarkan langkah-langkah yang saling terkait untuk menghasilkan bahan ajar yang bermanfaat. Nah, namun penatar seringkali mengabaikan prosedur pengembangan bahan ajar yang sistematik ini karena mereka berasumsi bahwasanya jika suatu bahan ajar sudah dibuat dengan baik sesuai dengan materi yang akan diajarkan, maka bahan ajar dapat digunakan dengan efektif dalam proses pembelajaran. Nah, padahal menurut Hasni dikatakan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan penatar sebelum sampai pada kesimpulan bahwa bahan ajar sudah dikembangkan dengan baik. Paling tidak ada 4 langkah utama dalam prosedur pengembangan bahan ajar. Nah, di antaranya yang pertama ada analisis. Nah, pada tahap ini mencoba untuk mengenali siapa peserta didiknya dengan perilaku awal dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik sendiri. Kemudian jika informasi tentang peserta sudah diketahui, maka implikasi terhadap rancangan bahan ajar sudah dapat ditentukan dan bahan ajar dapat segera dikembangkan. Nah, seperti itu. Kemudian langkah dalam proses pengembangan bahan ajar yang kedua yaitu perencangan. Nah, setelah kita menganalisis, maka kita mulai merancang. Nah, dalam tahap perancangan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan ataupun yang harus diperhatikan oleh penatar. Yang pertama yaitu perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis. Nah, berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka akan diperoleh peta ya ataupun diagram tentang kompetensi yang akan dicapai peserta didik, baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus. Nah, kompetensi umum dan kompetensi khusus jika dirumuskan kembali dengan kaidah-kaidah yang berlaku, maka akan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya terbagi lagi menjadi tujuan pembelajaran umum dan juga tujuan pembelajaran khusus. Nah, adapun kaidah yang berlaku antara lain dengan melengkapi komponen pembelajaran yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada pemilihan topik mata tataran. Jika tujuan pembelajaran sudah ditetapkan dan analisis sudah dilakukan, nah maka peserta sudah mempunyai gambaran tentang kompetensi yang harus dicapai oleh peserta melalui proses belajar itu. Nah, kemudian yang ketiga ada pemilihan media dan sumber. Pemilihan media dan sumber belajar harus dilakukan setelah penatar memiliki analisis instruksional dan mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, penatar ini diharapkan tidak memilih media hanya karena media tersebut tersedia bagi penatar. Namun di samping itu,
penatar diharapkan juga tidak langsung terbujuk oleh kesediaan beragam media canggih yang sudah semakin pesat ya saat ini gitu. Nah, yang perlu diingat, media yang dipilih adalah untuk digunakan oleh peserta dalam proses belajar. Jadi pilihlah media mana yang memang dibutuhkan untuk menyampaikan topik mata tataran yang memudahkan peserta belajar serta yang menarik dan disukai peserta belajar gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah media yang dapat membelajarkan peserta. Media itulah yang hanya dipertimbangkan untuk dipilih, bukan hanya memperhatikan media yang ada dan mudah untuk didapatkan oleh penatar itu, tapi memperhatikan apakah ini memudahkan siswa dan juga siswa mudah menggunakannya seperti itu. Kemudian yang keempat, pemilihan strategi pembelajaran. Nah, tahap pemilihan strategi pembelajaran merupakan tahap ketika merancang aktivitas belajar. Dalam merancang urutan penyajian harus berhubungan dengan penentuan tema, isu, konsep, kemudian teori, prinsip, prosedur utama yang harus disajikan dalam topik mata tataran. Hal ini tidaklah terlalu sulit jika sudah memiliki peta konsep dari apa yang ingin dibelajarkan. Nah, seperti itu. Jadi sebelumnya kita harus memiliki konsep terlebih dahulu tentang apa yang ingin kita belajarkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya dalam prosedur pengembangan bahan ajar ini yaitu pengembangan itu sendiri. Nah, persiapan dan rancangan yang matang sangat diperlukan ya untuk mengembangkan bahan ajar dengan baik. Nah, ada beberapa saran yang dapat membantu untuk memulai pengembangan bahan ajar, yaitu yang pertama, tulislah apa yang dapat ditulis. Mungkin berbentuk lembar kerja siswa ya, ataupun LKS, bagian dari penyusunan buku ataupun panduan saksi. Kemudian jangan merasa bahwa bahan ajar harus ditulis secara berurutan, sehingga apa yang memang ada dalam pikiran penatar tulis lebih dahulu gitu konsepnya secara kasarnya. Sehingga apabila kita menunggu harus berurutan ya mungkin akan sedikit sulit ya. Namun jika kita tulis sedikit lalu nanti diurutkan, nah itu akan lebih mudah mungkin saya rasa. Kemudian yang ketiga, tulis atau kembangkan bahan ajar untuk peserta yang telah dikenal. Nah, artinya ini merupakan hasil daripada analisis tadi ya terhadap peserta didik. Kemudian yang keempat, ingat bahan ajar yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta. Jadi harus bermanfaat bagi peserta, harus memberikan bekasnya gitu untuk peserta didik. Tidak hanya sekedar bahan ajar tertulis gitu, tapi juga harus memberikan respon ataupun memberikan pengalaman pada peserta didik itu sendiri, harus membekas. Nah, kemudian ragam media, sumber belajar, aktivitas, dan umpan balik atau feedback merupakan komponen penting dalam memperoleh bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan efektif bagi peserta. Nah, memangnya sebagaimana kita ketahui bahwa media pembelajaran, kemudian sumber belajar yang lebih luas, yang lebih menarik, hal itu lebih efektif bagi peserta didik. Kemudian ragam contoh, alat bantu belajar, ilustrasi, serta pengemasan bahan ajar juga berperan dalam membuat bahan ajar. Kemudian yang terakhir, gaya penulisan untuk bagian tekstual, naratif, kemudian explanatory, deskriptif, argumentatif, dan perintah sangat penting agar peserta dapat memahami maksud penatar. Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya dan menjadi langkah terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Nah, sebagaimana kita ketahui, evaluasi dan revisi itu merupakan hal penting dalam sebuah proses ya. Ketika ada perencanaan, maka di akhirnya akan ada evaluasi yang mana untuk menilai seberapa berhasilnya gitu proses yang kita jalankan. Hal ini pun berlaku bagi pengembangan bahan ajar. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Nah, reaksi ini hendaknya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki bahan ajar dan menjadikan bahan ajar lebih berkualitas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi ketika ada hal-hal yang kurang, maka itu menjadi bahan evaluasi yang harus direvisi di kemudian hari dalam mengembangkan bahan ajar tersebut. Nah, secara umum ada 4 cara untuk evaluasi bahan ajar, yaitu yang pertama, telah oleh ahli materi. Nah, jadi menelaahnya itu oleh ahli materi ya, tidak oleh sembarang orang, supaya yang evaluasi itu memang benar-benar harus dievaluasi dan direvisi gitu.
juga kalau oleh ahli materi ya mungkin tidak akan ada yang terlewat gitu, mana yang harus dievaluasi dan tidak asal-asalan gitu. Jadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah kemudian yang kedua, uji coba satu-satu. Nah, salah seorang peserta mengkaji bahan ajar, kemudian diminta untuk memberikan komentar tentang keterbacaan, bahasa, ilustrasi, perwajahan, dan tingkat kesukaran. Nah, jadi oleh satu orang oleh seorang peserta. Kemudian yang ketiga, uji coba kelompok kecil. Nah, kalau tadi uji cobanya oleh seorang peserta didik, namun untuk yang ketiga ini jadi dilakukan oleh satu kelompok kecil, sama prosedurnya, yaitu dengan mengkaji bahan ajar, kemudian memberikan komentar tentang keterbacaan, ilustrasi, bahasa, perwajahan, dan tingkat kesukaran. Kemudian yang terakhir yaitu uji coba lapangan. Nah, untuk memperoleh informasi apakah bahan ajar akan mencapai tujuan, apakah bahan ajar dianggap memadai dan seterusnya. Nah, ini harus dilakukan uji coba lapangan. Nah baik, untuk materi selanjutnya yaitu keuntungan mengembangkan bahan ajar. Nah, menurut Denita, keuntungan bagi guru dalam mengembangkan bahan ajar. Nah jadi kita bagi dua ya, ada keuntungan bagi guru dan juga ada keuntungan bagi peserta didik itu sendiri. Nah menurut Denita, keuntungan bagi guru dalam mengembangkan bahan ajar antara lain yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntunan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, sehingga bahan ajar yang digunakan ini sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan juga sesuai dengan kebutuhan ataupun dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga yang memang bermanfaat gitu bahan ajarnya. Kemudian yang kedua, tidak lagi bergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Nah memang ya pada saat ini sudah mudah gitu untuk memperoleh referensi ataupun sumber ajar, namun gitu masih ada beberapa mungkin daerah yang memang masih tergantung kepada buku teks ya. Nah ini tuh sulit untuk diperolehnya ya, mungkin ada kendala dari pusat ya ataupun gimana gitu. Kemudian yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi, jadi memperkaya wawasan intelektualnya gitu. Kemudian yang keempat, menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Semakin sering kita mengerti, maka semakin besar gitu, kemampuan kita dalam hal tersebut. Seperti halnya guru yang semakin sering mengembangkan bahan ajar, memperbaiki bahan ajar, maka mereka akan bertambah hasanah pengetahuannya dan juga pengalaman guru dalam membuat bahan ajar tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Nah, karena sudah sering gitu ya mengembangkan bahan ajar. Kemudian yang keenam, sekaligus yang terakhir, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Itu mungkin ya manfaatnya ataupun keuntungan yang akan didapat oleh guru ketika mengembangkan sumber ajar. Nah, adapun keuntungan bagi peserta didik antara lain ya ada tiga. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, itu karena semakin diperbaiki, semakin dikembangkan sehingga lebih menarik. Nah, yang kedua yaitu kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Itu semakin besar ya kesempatan untuk belajar mandirinya. Dan yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Nah, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai prosedur pengembangan bahan ajar dan juga keuntungan pengembangan bahan ajar. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu pembahasan mengenai pengembangan ruang lingkup pendidikan agama Islam berdasarkan Arkanuddin. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.